anak-anak? Siap. Sekarang kita akan belajar menyepakati bagaimana apa yang dimaksud dengan keyakinan. Kita maksud keyakinan. Apa itu keyakinan? Sesuatu yang sudah kita sepakati dalam hati, memiliki nilai-nilai yang positif untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, kasih keyakinan. Nah, silakan dibaca. Keyakinan adalah sesuatu yang kita yakini bersama, bukan sendiri saja, tapi bersama. Yang berasal dari pengakuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Bapak guru yang lain yang lebih bijaksana memberitahunya, menegurnya bahwa mengejek teman itu adalah perbuatan yang buruk, kurang baik. Seharusnya kita dengan teman harus baik, lagi saling mendukung, lagi saling menghargai, saling menghormati. Nah, sekarang ini gimana caranya saling menghormati dengan teman? Saling menghormati, contohnya tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, lagi tidak boleh meremehkan pekerjaan. Tidak boleh meremehkan pekerjaan. Pekerjaan itu harus dikerjakan dengan baik. Kerja lagi dengan apa? Dengan serius dan tekun agar hasilnya gimana? Agar hasilnya positif, agar hasilnya lancar, ya, agar hasilnya maksimal sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, sekarang ada pun contoh-contoh dari keyakinan kita. Di sana saling menghormati, toleransi. Apa itu toleransi? Nah, apa itu toleransi? Saling menghargai. Apalagi toleransinya? Saling menghargai dan mengakui perbedaan. Ya, itu namanya bertoleransi. Menghargai sebuah perbedaan. Agama kita tetap hidup berbeda pikiran, kita tetap menyatukan pikiran, bekerja sama. Pernah berdiskusi kan? Kalau kita berdiskusi kan pikiran berbeda-beda. Ada yang maunya A, ada yang maunya B. Jadi kita membuat kesepakatan yang mana yang lebih baik. Itu namanya kita bisa bersikap toleransi. Empati, apa itu empati? Apa itu empati? Empati itu adalah sikap kita peduli dengan orang lain ataupun dengan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun namanya memiliki rasa empati. Siapa yang di sini pernah ya, nanti teman-teman yang datang kelasnya sudah bersih. Tidak lagi
menunggu teman piket baru bisa belajar. Itu namanya rasa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan tugasnya sebagai petugas piket hari tertentu, misalnya hari Senin piket itu. Apalagi rasa bertanggung jawab? Tanggung jawab terhadap teman. Gimana caranya tanggung jawab terhadap teman? Hah? Nggak sengaja menjatuhkannya. Terus gimana caranya bertanggung jawab? Menolongnya dan nah, itu namanya rasa bertanggung jawab. Berani mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Nanti jika anak main di kelas pecah kacanya, siapa yang mecahin? Tidak tahu, itu namanya tidak memiliki rasa tanggung jawab. Berani melakukan, berani bertanggung jawab. Jika kita sudah berani jujur, pasti masalahnya akan selesai. Ya. Jika kita tidak jujur, maka kebohongan itu akan terus gimana? Akan terjadi. Kita akan menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Pernah nggak ada masalah seperti itu? Misalnya anak ambil uang, misalnya nggak sengaja temu uang saku bapaknya 5.000. Dapat uang nih 5.000 misalnya, uang di saku bapaknya. Bapaknya lupa ambil uangnya di saku tangannya kan? Misalnya ini contoh. Terus bapaknya nanya, nah, ada nggak kira-kira lihat uang 5.000? Oh nggak ada. Berarti kan nggak bohong itu. Besoknya lagi, kok bisa hilang uangnya ya? Bohong deh lagi anak. Lama-kelamaan setelah anak mengaku ternyata salah ambil uang itu. Jika anak berani jujur, pasti akan selesai masalahnya. Tidak akan lagi terbeban pikiran bahwa kita pernah berbohong sama orang lain. Ya, jangan berangkat. Nah sekarang, karena Bapak tugaskan membuat satu keyakinan kelas yang ingin digunakan di kelas. Keyakinan kelasnya misalnya saling menghormati dengan teman, ya satu saja. Nanti kita sepakati keyakinan kelas. Apa saja yang harus kita buat tentang keyakinan kelas. Menggunakan kalimat ya, bukan seperti ini. Menghormati, bukan. Tapi saling menghormati dengan kalau ini keyakinan kelas yang ingin kita lakukan. Nah sebelum kita mulai membuat ini, pernah mendengar tentang kata kita membuat peraturan kelas? Misalnya peraturan kelas itu gimana? Masih ingat? Tidak boleh. Siapa? Nah, itu berarti melanggar peraturan kelas. Tak boleh ngejek sama bapak. Tidak mengejek teman. Apa lagi? Tidak membuli teman. Hah? Tidak membuli teman sama aja itu. Iya. Tapi membuli lebih kejam daripada ngejek ya. Saya selalu dibully. Tidak. Pak, saya ngejek sama bapaknya kelihatan, Pak. Ini perbuatan yang lebih jahat dari mengejek. Ada lagi peraturan kelas yang masih nanggung? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ngomong jorok. Sampah sembarangan. Sekarang apa sih
perbedaan peraturan kelas dan dengan keyakinan kelas. Nah, apa perbedaannya? Kalau peraturan kelas dia menggunakan kalimat negatif. Contohnya kalimat negatif menggunakan kata tidak boleh. Tidak boleh. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas tidak mengejar. Itu keyakinan kelasnya adalah hidup rukun dengan hidup damai. Itu namanya keyakinan kelas. Kalau kita sudah hidup damai, hidup rukun, berarti tidak ada lagi teman-teman yang jadi ya, ada membuli. Terus tidak boleh membuang sampah. Gimana keyakinan kelasnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif ya. Membuang sampah pada tempatnya. Atau hidup bersih. Kalau kita hidup bersih berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada kelas ini lagi sampah-sampah yang berserakan. Berarti kita sudah menyepakati keyakinan kelas bahwa hidup bersih atau kelas yang bersih. Tidak boleh berkata jorok dan kasar. Gimana keyakinan kelasnya? Memberitahu. Itu termasuk memberitahu, itu termasuk peraturan. Keyakinannya kalau tidak boleh berkata jorok. Nah. Keluar di usaha rukunya. Ayo. Apa? Tidak boleh berkata jorok dan kasar. Keyakinan kelasnya adalah apa keyakinan kelasnya? Berkata yang Baik. Itu segitu aja ya. Nah sekarang apa? Jelaskan untuk membuat keyakinan kelas satu saja yang ingin digunakan di kelas. Satu keyakinan kelas. Nanti akan tempel di kalian. Ini. Ini tulis di sini ya. Satu saja. Misalnya tadi saling menghormati dengan nggak boleh, boleh sama. Kemudian buatlah keyakinan kelas. Tulis satu saja. Nanti setelah anak menulis, kita membuat kesepakatan untuk keyakinan yang mana ingin kita gunakan. Halangannya 5 keyakinan. Saling menghormati Tuhan. Yang ingin keyakinan kelasnya adalah saling menghormati sesama
Yang kedua, membantu teman, saling membantu. Nah, yang kedua ada 4 orang. Maka saling membantu. Ini kayak pungut suara tau. Tolong. Ya, sama teman. Nah, terus yang ketiga, toleransi, tidak mengejek teman, saling toleransi, ya, saling gini, menghargai, sama sih menghargai, menghormati, sikap sikap toleransi itu artinya sikap toleransi itu artinya menghargai atau menghormati perbedaan. Ya. Kalau kita bisa bertoleransi, kita tidak perlu memilih teman sesuai agamanya, sesuai sukunya. Kita berteman dengan semua perbedaan. Ya, walaupun berbeda agama, kita tetap berteman. Walaupun berbeda suku, teman. Walaupun berbeda negara, bahasa, tetap berteman. Itu namanya sikap toleransi dengan teman. Terus yang keempat adalah anak-anak di kelas ini ingin kelasnya mana? Kelas yang jika kelas kita bersih maka kita pun nyaman belajar. Tubuh kita menjadi apa ini? Ya, itu namanya keyakinan. Kalau kita dah yakin kelas bersih, berarti pasti kita belajarnya, konsentrasinya kita akan bagus ya. Kalau kelasnya kotor, gimana perasaan belajarnya? Keyakinan kelas karena jika kelas kita bersih maka kita yakin bahwa kita akan bisa belajar dengan nyaman. Nah, inilah keyakinan kelas yang akan kita sepakati di kelas ini. Ya, yang pertama apa? Coba dibaca. Tulis di sini ya. Nanti dibantu sama temennya. Keyakinan kelas. Itu semuanya ikut bantu ya. Buat pensil dulu. Buat pensil dulu. Ya silakan sekarang anak boleh berdiskusi membuat poster.
Poster apa yang mau dibuat ini? Seperti gimana tema posternya? Ayo silakan diskusi dulu ya. Ayo janganlah main-main, kembali ke tempat gininya, mana kelompoknya, dibagi dua ya. Ini poster seperti apa mau dibuat? Kamu sana sih. Sini dong. Ada teman-temannya, jangan cuma yang Mika kamu bisa. Sekarang anak ini dibuat di sini ya. Judulnya. Tulis keyakinan kelas. Tuh, nanti di bawahnya itu baru diisi 4 keyakinan itu. Di sini. Boleh gitu di sini. Boleh. Ya, ayo selamat bekerja. Halo Tata. Ya, Tadi Tata sudah belajar apa saja? belajar keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kita kan tadi sudah menyepakati keyakinan kelas. Ya, Ya, keyakinan kelas apa saja yang sudah kita sepakati tadi Tata? menghormati sesama teman, Ya, terus? menolong teman, Lagi kelas yang bersih, kelas bersih dan memiliki sikap toleransi. toleransi. Nah, tadi kan kita dapat tugas kelompoknya membuat poster keyakinan kelas. Sudah selesai posternya? Sudah. Sudah, hampir selesai ya. Ya, Gimana perasaannya Tata setelah mempelajari atau membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas? senang. Senang, apalagi perasaannya? Soalnya, Hah? Senang saja? ya. Iya, ya udah bagus Tata, silakan kembali ke tempat duduknya. Halo Gek Puspa, Halo. gimana perasaannya hari ini? Senang. Senang. Tadi kita sudah belajar apa saja Gek Puspa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan membuat Poster. poster. Apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan teman-teman di kelas? Saling menghormati sesama teman Lagi, dan saling tolong menolong. lagi kan ada 4, baru 2. Sikap toleransi dengan teman dan kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Nanti diingatkan lagi ya keyakinan kelas, kita tempel di kelas ya. Biar kita tahu 4 keyakinan kelas itu saling tolong menolong, saling menghargai dengan teman, bersikap toleransi dan kelas yang bersih. Bagaimana cara kita nanti menjaga keyakinan kelas itu agar tetap sesuai kesepakatannya? Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman dan kita harus saling mengingatkan teman-teman di kelas agar tetap pada keyakinan kelasnya. Ya, terima kasih Kak Puspa. Silakan kembali ke tempatnya. Baik. Ya, rekan-rekan, saya di sini akan menjelaskan tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini tugas dari pendidikan guru penggerak. Tidak jauh dari GMM yang pernah kita lakukan tentang materi-materi di GMM. Oke, Bapak Ibu sudah jauh pelajarannya. Saya baru topik berapa itu ya? Baru topik 1 menuju topik 2 ya. Jadi pengertian budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai positif yang harus dimiliki oleh
semua orang, terutama murid kita. Jadi di sini kita berpihak pada murid, fokusnya karakter apa yang ingin kita capai kepada murid yang kita mampu di kelas maupun di luar kelas. Nah ini skemanya, jadi di sini ada peranan guru, kebiasaan positif apa yang kita tanamkan kepada anak-anak, terus karakter apa yang dimiliki oleh anak-anak itu. Setelah karakter itu dilakukan, maka terciptalah budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Jadi peran guru harus mengetahui dulu budaya positif apa yang ingin dicapai, yang ingin digenggam atau dimiliki oleh anak didiknya, kemudian membiasakan budaya positif itu mungkin dilihat oleh anak-anaknya atau diberikan contoh, diberikan pengertian budaya positif apa yang ingin dicapai, kemudian karakter-karakter itulah yang ingin dikembangkan, karakter apa yang sudah dimiliki oleh anak-anak itu, kemudian karakter-karakter itu dituangkan jadi budaya positif. Menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal maupun dari motivasi eksternal. Jika orang dulu tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya, bisa orang lain yang memberikan motivasi dari luar, yaitu eksternalnya. Jadi murid itu bagaimana kita menciptakan murid yang merdeka. Dia memiliki kemampuannya sendiri, tidak dipaksakan untuk belajar yang tidak dia sukai. Makanya kita sering mengenal pelajaran diferensiasi, yaitu kita memetakan dulu muridnya seperti apa, muridnya kita itu cara belajarnya bagaimana, minat bakatnya seperti apa, berikan dia kemerdekaan untuk belajar. Maka nanti kita akan menemukan motivasi internalnya seperti apa. Motivasi internalnya untuk bangkit dia, ataupun jika kita tidak mengetahui motivasi internalnya, kita yang memberikan motivasi eksternal. Nah, itu pengertian dari disiplin positif, yaitu dari Diana Bosan menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari kata Latin disciplina, atau yang gitu ya. Ya berarti yaitu belajar. Tapi di masyarakat kita disiplin itu sering dikatakan bahwa perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dikuasai yang merupakan tanggung jawabnya. Di masyarakat itu sering kata disiplinnya yaitu paksaan ya. Tapi sebenarnya kata disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Bagaimana kita mau belajar tentang diri kita sendiri itu disiplin. Dan nanti kita akan menyadarinya, kita mempercayai disiplin itu akan mampu kita bertanggung jawab dari disiplin. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi semuanya nilai-nilai kebajikan universal itulah yang menjadi landasan kita untuk memiliki atau menerapkan disiplin positif. Nah sekarang apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap ini. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, kelihatan jelas.
Kira-kira Ibu Juli, motivasi yang mana yang Ibu Juli terapkan atau Ibu Juli pegang pada kelas yang Ibu Juli buku? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi seorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka dan mereka tidak melakukan. Apa alasannya jadi memiliki karakter atau motivasi yang pertama? Coba berikan alasannya sedikit aja. Yang keras. Karena tadi Kak sampai juga tidak boleh melakukan kekerasan apalagi memberikan hukuman kepada siswa. Oh, berarti Bu Juli tidak melakukan kekerasan pada Melakukan kekerasan apalagi hukuman pada siswa. siswa. Jadi Bu Juli motivasinya yang pertama. Kalau Bu Yuni gimana? Ini ulang. Motivasi yang benar. Di sini kan kita ada 3 motivasi perilaku manusia. Hari ketiga ini kira-kira Ibu Yuni itu karakternya termasuk motivasi yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Saya yang ketiga seperti dapatnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti Bu Yuni sudah memiliki nilai-nilai yang Bu Yuni percaya. Ya, di sana karena kan ada dijelaskan motivasinya ini bersifat internal, maksudnya muncul dari dalam diri sendiri. Ya. Ya, Jadi kalau memang motivasi itu sudah muncul dari dalam diri sendiri, pastinya akan lebih apa ya lebih kuat untuk mempengaruhi atau menerapkan agar anak-anak itu memiliki nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai ya. Ya, terima kasih Bu Yuni. Jadi dalam 3 motivasi ini bahwa yang diminta kita sebagai guru adalah kita berusaha untuk dari ketiga motivasi ini yang nomor 3, kita harus bisa menjadi pribadi yang mempercayai nilai-nilai yang kita percaya dulu, maka kita kuat. Nah, jadi nilai-nilai itulah yang kita gunakan untuk anak ini. Seperti itu ya Pak Ibu ya. Jadi di sini ada tujuan dari disiplin dalam menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kita aja sudah memiliki nilai-nilai kepercayaan yang kita hargai. Maka anak-anak kita bebaskan nilai-nilai apa yang mereka percayai dan mereka hargai, itulah yang mereka pegang.
Kira-kira Ibu Juli, motivasi yang mana yang Ibu Juli terapkan atau Ibu Juli pegang pada kelas yang Ibu Juli buku? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi seorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka dan mereka tidak melakukan itu. Apa alasannya begini memiliki karakter atau motivasi yang pertama? Coba berikan alasannya sedikit aja. Yang keras. Karena tadi Kak sampai juga tidak boleh melakukan kekerasan apalagi memberikan hukuman kepada siswa. Oh, berarti Bu Juli tidak melakukan kekerasan pada Melakukan kekerasan apalagi hukuman pada siswa. siswa. Jadi Bu Juli motivasinya yang pertama. Kalau Bu Yuni gimana? Di sini kan kita ada 3 motivasi perilaku manusia. Hari ketiga ini kira-kira Ibu Yuni itu karakternya termasuk motivasi yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Saya ketiga sepertinya Pak ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti Bu Yuni sudah memiliki nilai-nilai yang Bu Yuni percaya. Dan seakan-akan ada dijelaskan motivasinya ini bersifat internal, maksudnya muncul dari dalam diri sendiri, ya. Iya. Jadi kalau memang motivasi itu sudah muncul dari dalam diri sendiri, pastinya akan lebih apa ya Lebih kuat untuk mempengaruhi atau menerapkan agar anak-anak itu memiliki nilai-nilai yang kita yakini dan hargai. Ya, terima kasih Bu Yuni. Jadi dalam 3 motivasi ini bahwa yang diminta kita sebagai guru adalah kita berusaha untuk dari ketiga motivasi ini yang nomor 3, kita harus bisa menjadi pribadi yang mempercayai nilai-nilai yang kita percaya dulu agar kita kuat. Nah, jadi nilai-nilai itulah yang kita gunakan untuk anak ini. Seperti itu ya Pak Ibu ya. Hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman atau konsekuensi. Murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Muridnya pakai sepatu putih misalnya. Ini termasuk hukuman, ya. Tapi kok ada sesuai peraturan sekolahnya bagaimana? Tidak, peraturan sekolah itu kan terkadang peraturan sekolah itu menggunakan kata
negatif ada hukuman di sana kan. Kita tuh biasanya peraturan itu kalau kita melanggar peraturan itu kita berikan hukuman. Ini kan kita cuma belajar membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Ini termasuk jika dia menggunakan suatu bukti, tapi peraturannya sekolah menggunakan suatu hitam, konsekuensinya apa seharusnya? Apakah dia diminta dengan kaki? Berarti kan tidak sesuai dengan kan kasihan anak-anak. Konsekuensinya apa biasanya? Misalnya bisa konsekuensinya adalah orang tuanya membawakan kartu hitam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Satu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat hari dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, itu konsekuensinya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 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 Ya. Duduk di bangku pinggir lapangan, berarti dia pernah duduk karena dia sudah mencederai temannya agar tidak terulang kembali. Termasuk konsekuensi. Sebenarnya hukuman sama konsekuensi itu sama ya, tapi konsekuensi kalimat atau tindakannya lebih manusiawi atau lebih mencerminkan apa tidak dia melakukan kesalahan ini selaras dengan apa yang dilakukan salahnya. Misalnya dia tidak membuat PR tapi diberikan hukuman berjemur, itu kan tidak nyambung dia, itu namanya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajarannya. Nah, ini namanya konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi karena dia terlambat 10 menit. Tadi anak-anak teman-temannya sudah lari di lapangan, itu belum lari, artinya itu. Bersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya. Nah, itulah perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Jadi pada pembelajaran budaya positif ini kita diharapkan tidak lagi memberikan hukuman tetapi menerapkan konsekuensi agar tindakan yang kita lakukan itu positif, tidak berpihak pada diri kita sendiri satu arah, tapi ada kesepakatan bersama antara murid dan guru. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia sesuai nanti apa yang tindakan yang dilakukan itu misalnya anak itu nakal, jadi ada salah satu dari kebutuhannya itu yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan sayang. Ketiga, memiliki kebebasan, kemerdekaan. Yang keempat, kesenangan bermain. Yang kelima, kekuasaan. Jadi penguasaan pada dirinya sendiri, apa yang dia bisa memberikan bimbingan tuntunan agar dia lebih percaya diri itu kekuasaan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Kita tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara negatif, maka tindakannya akan bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Jadi jika salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi, maka
dia bisa tidak mengikuti peraturan sekolah. Kan sering kita pengalaman seperti itu, anak-anak kita, tapi kita belum terkadang lupa kebutuhan apa yang belum dia penuhi atau terpenuhi. Sebelum kita menanyakan yang lebih jauh kebutuhan itu, kita gini dulu, kita validasi dulu, kita cari, dan baru kita menentukan konsekuensi apa yang kita. Nah, sekarang kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Ini agak mirip dengan kesepakatan kelas ya. Jadi kalau keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berbeda dengan peraturan yang lebih rinci dan nyata. Ya, abstrak berarti kata-katanya umum, jadi nanti kita yang mengkonkretkan pada. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas dalam berupa dalam bentuk positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Kalau kalimat negatif kan menggunakan kata tidak atau dilarang. Itu biasanya kalimat negatif. Peraturan seperti itu. Terus keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi kita membuat keyakinan kelas bersama. Jadi muridnya yang memberikan satu kalimat keyakinan apa yang mereka percaya, nanti kita diskusikan, kita pilih dari beberapa keyakinan kelas. Jadi semua kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tidak harus satu. Misalnya keyakinan kelas itu menambah atau mengurangi sesuai dengan karakter anak besar. Nah, ada pun langkah-langkah membuat keyakinan. Jadi siapa tahu Bapak Ibu membuat ini keyakinan kelasnya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi sebagai penghukum, jadi seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Yang kedua, ada posisi membuat orang merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut seperti itu, gunakan keningan yang membuat sesuatu yang aman, bersalah, merendah hati. Posisi misalnya bapak sangat kecewa dengan, jadi posisi ini lebih membuat anak-anak itu merasa dia sudah tidak berguna lagi. Jadi, karena kita menggunakan kata-kata yang lembut tapi sangat menusuk. Itu namanya mungkin kalau kita merefleksi diri sebagai guru, mungkin pernah kita seperti dia. Nah, sebagai posisinya membuat orang saat ada anak yang bisa melakukan kesalahan atau menganggap pelanggaran, kita pada posisi seperti membuat kesalahan. Kita juga pernah berada di posisi penghukum.
ketiga yaitu posisi kontrolnya sebagai teman. Kita bagaimana kita pada posisi teman pada anak-anak. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa tersebut melalui persuasi. Bantulah demi kelas kita. Janganlah berbuat seperti ini. Tunjukkan bahwa kita atau kamu bisa. Itu sebagai teman. Jadi cenderung ke teman ini anak-anak bisa manja pada kita atau dia belum menemukan jati dirinya. Tapi ini lebih bagus daripada kita sebagai posisi membuat bersalah atau penghukum. Jadi penghukum itu tidak sebenarnya sih tidak boleh ya. Itu tindakan jika sudah tidak ada jalan keluarnya atau terakhir lah sudah kita berikan berkali-kali nasihat ya tidak seperti itu tindakan yang terakhir sebagai penghukum. Jadi semuanya dari kelima ini kita tetap pedomannya pada 5 kebutuhan manusia sebagai validasi tindakan. Yang ketiga ada sebagai pemantau atau monitor. Pemantau itu di video yaitu berdasarkan peraturan apa yang sudah kita sepakati atau keyakinan apa yang sudah kita apa yang bisa membuat apa yang sudah melakukan. Sebagai ini yang terakhir kita dituntut untuk bisa sebagai posisi kontrol dan manajer. Kira-kira dari Bapak Ibu apakah sudah pernah pengalamannya sebagai posisi kontrol di manajer? Apakah ada yang sudah pernah? Pak Dian gimana? Belum. Pak Dian biasanya posisinya di mana? Sepertinya teman Teman ya. jadi Pengalamannya Dian sebagai posisi teman, hal positif yang Dian rasakan? dia akrab aja sama murid. Akrab. Tapi kelemahannya itu ya bawel, manja ya. Terus pemecahan masalahnya atau belum ketemu? Belum. Itu kita diskusikan lagi ya. Terus kalau Ibu Ewi gimana? Sama masih sebagai teman. Sebagai teman. Pengalamannya sama dia. Jadinya Ada bedanya dikit Kak? siswa yang jadinya kayak gurunya kayak jadi teman gitu. Tapi itu harus nggak boleh dilakukan. Boleh Bukan tapi nggak boleh. boleh tapi harus diidentifikasi. Boleh nanti kan ditingkatkan lagi menuju ke pemantau, itu digabungkan atau cari teman dulu, gabungkan jadi pemantau setelah itu baru kita menuju ke jadi bukan nggak boleh ya. Tapi dari sana dulu nantinya apa namanya cara kita posisi kontrol kita sebagai teman, kemudian kita modifikasi lagi sebagai pemantau, kemudian nah yang terakhir kita lakukan diskusi. Terakhir ini ya, sekarang ada nggak yang mau berdiskusi mengenai materi yang sudah kita bahas dari budaya positif? Dari Bapak Ibu ada yang pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada satu pertanyaan? Hah? Pas betul ya? Nah, kalau kita melakukan deskriptif atau refleksi, apa yang sudah kita pelajari itu apakah bermanfaat untuk kita di kelas? Bermanfaat. Bu Puspa, kira-kira apa manfaatnya dari materi yang sudah kita bahas? Lebih
memahami bagaimana budaya positif yang harusnya ada di sekolah, kemudian bagaimana guru memposisikan diri tidak lagi sebagai penghukum tapi sebisa mungkin menjadi manajer, mengelola, mendidik siswanya itu biar berhasil mencapai disiplin positif dan budaya positif. Ya, terima kasih. Tapi sebelum kita menjadi posisi manajer, sebelumnya kita harus membuat kesepakatan bersama anak-anak ya, yaitu bisa membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Di kegiatan ini saya tutup ya dengan kepada